direkam sama Pak Nunus dulu ya. Oke. Yuk kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Ade. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Oke. sehat. Sudah sarapan belum? Dereng. Belum. Cuma makan roti. Oh gitu. Ya pokoknya ada yang dikonsumsi ya. Gimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Mas Ade posisinya di mana ya? Kok bagus Di banget kamar, langit-langitnya? di kamar. Oh di kamar. Ngadem. Oh gitu. Langit-langitnya bagus loh Mas Ade itu. Nggih. Langit-langitnya itu loh. Oh nggih. Itu yang bikin siapa? Bapaknya? Tukang Oh nggih. tukang. Oh gitu ya. Oke, Mas Ade kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mas Ade hari ini sudah sholat? Sholat subuh mboten? Mboten. Mas Ade kan sudah balik ya, harus sholat. Apa bisa caranya sholat? Mboten? Dereng. Oh belum bisa. Kalau caranya wudhu? Dereng Mbak. Oh belum. Baik. Kalau ngaji bagaimana? Huruf hijaiyah? Tahu? Nggih, semerap. Tahu. Oke. Pak Nunus nanti akan memberikan materi tentang wudhu. Nanti disilahkan dipelajari. Nanti ditambahkan sama Pak Nunus. Sama materi tentang sholat. Sholat itu ada. Ini Mas Ade pakai laptop apa pakai HP ini? HP ya? HP. Oke. Pak Nunus coba share screen dulu. Kelihatan Mas Ade? Belum? Dereng. Sudah kelihatan? Dereng saya muter. Masih muter ya. Nggih. Sudah kelihatan? Dereng Pak. Oke. Sambil menunggu. Sudah ya? Iya. Sambil menunggu Pak Nunus akan menyampaikan sesuatu tentang sholat. Sholat itu termasuk sebentar sebelumnya Pak Nus akan menjelaskan tentang rukun iman dan Islam. Karena Mas Ade seorang Muslim, maka perlu Pak Nus menyampaikan hal ini. Rukun iman dan rukun Islam. Ini rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam ini wajib kita ketahui Mas Ade. Mas Ade paham tentang rukun iman dan Islam? Nggih. Rukun iman itu apa? Iman. Pernah membayangkan sesuatu apa itu rukun iman tentang apa?
Oke, dijelaskan sama Pak Nunus ya. Belum mengerti, Pak. Belum mengerti ya? Oke, dijelaskan sama Pak Nunus. Rukun iman itu Nggih. segala sesuatu yang wajib kita percayai. Mas tadi bisa menuliskan ini atau mungkin dilihat dulu nggak apa-apa. Nggih. Bukan diketahui ya, Nggih. dipercayai oleh seorang Muslim. Ini kelihatan Mas Ade ini tulisannya Pak Nunus yang kecil ini? Nggih. Nggih. Kelihatan ya? Segala sesuatu yang wajib dipercaya oleh seorang Muslim. Siapa apa Muslim itu apa? Muslim itu seseorang yang menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Muslim, berserah diri. Lebih gampangnya itu Muslim itu orang yang beragama Islam. Islam sendiri itu artinya berserah. Jadi rukun iman ini harus dipercayai. Salah satunya adalah iman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini merupakan puncak dari segala amalan, yaitu karena kita itu percaya bahwa kita diciptakan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling pertama wajib kita imani adalah iman kepada Allah. Hanya percaya kepada Allah sebagai pencipta, tidak percaya kepada yang lain. Tidak ada kekuatan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi kalau misalnya Tuhan itu ada berapa, ada banyak, itu mengingkari pernyataan ini ya Mas Ade ya. Sebagai seorang Muslim seperti itu. Terus yang kedua adalah iman kepada siapa? Coba. Allah. Malaikat Allah. Malaikat Allah. Kenapa kok kita harus percaya kepada malaikat Allah? Karena malaikat itu merupakan makhluk yang diciptakan sama Allah untuk menjalankan tugas. Bukan berarti Allah itu tidak bisa melakukan tugasnya ya. Diciptakan itu karena Allah itu berkuasa. Bukan berarti Allah itu butuh pembantu. Tidak, Allah itu tidak butuh siapa-siapa. Allah berdiri sendiri. Allah menciptakan malaikat itu dengan tujuan, yaitu menjadi hikmah bagi makhluk yang lain. Karena kita tidak pernah tahu malaikat itu seperti apa kecuali ketika nanti kita mati. Baru kita tahu wujudnya malaikat. Terus contoh konkretnya malaikat itu harus kita percayai itu seperti apa? Mas Ade merasakan angin? Nggih. Ketika kipas angin itu dinyalakan, Mas Ade terasa sejuk nggak? Nggih. Nah itu Mas Ade bisa melihat anginnya tidak? Mboten. Tidak, tapi bisa merasakan ya? Nggih. Itu wujud gaib yang bisa dirasakan, yaitu angin. Angin tidak bisa kita lihat kecuali diproses seperti oksigen. Ketika diproses terus dicairkan kita bisa melihat. Tapi kalau
dengan mata telanjang kita tidak bisa melihat angin. Nah, itu angin itu sesuatu yang gaib yang bisa dirasakan oleh kita. Nah, Allah, malaikat itu gaib yang wajib kita imani dan kita tidak bisa merasakan kecuali dengan iman. Jadi tidak terasa seperti angin, tidak terasa baunya, tidak terasa. Bau kan juga gitu ya. Kentut itu kan tidak memiliki bentuk ya. Tidak memiliki warna, sorry. Tidak memiliki warna, tapi dia bisa dirasakan baunya seperti itu. Nah, ini adalah urutan keimanan seorang muslim. Setelah iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah, terus iman kepada siapa, Mas Adit? Rasulullah. Rasul itu siapa? Rasul itu adalah seseorang yang diutus untuk menyampaikan suatu syariat baik untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Itu iman kepada Rasul. Kita diperkenalkan ada 20 berapa? 24 apa 25? 25. 25? 25. Nggih. Jumlah Rasul sebenarnya itu ada ratusan. Tapi yang wajib kita ketahui itu hanya 25. Nabi dan Rasul maksudnya, bukan Rasul aja. Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui itu ada 25. Jadi Rasul terakhir itu siapa? Nabi Mas Ade putus-putus. Suaranya Pak Nus jelas enggak di situ? Nggih. Yo. Rasul terakhir itu bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah internetnya Pak Nus gak stabil. Oke. Terus setelah kita mempercayai utusannya, kita percaya tentang kitabnya kepada Kitabullah. Kitabullah itu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, baik kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul Muhammad, ataupun sebelumnya. Ada 4 kitab yang kita imani ya. Ada Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Itu yang wajib kita imani. Jadi kita harus percaya bahwa Injil itu bagian daripada kitab kita. Taurat juga. Zabur juga. Terus iman kepada siapa ini? Qadha dan qadar. Apa itu qadha dan qadar? Qadha dan qadar itu adalah takdir baik dan takdir buruk. Ada seseorang yang ditakdirkan baik, ada yang ditakdirkan buruk. Buruk ini misalnya dia mendapatkan sesuatu yang istimewa. Contohnya kayak muridnya Pak Nunus, itu kan ada memiliki keistimewaan yang macam-macam. Ada yang daksa, ada yang rungu, ada yang kaita. Itu harus kita imani sebagai pemberian dari
Allah. Ini merupakan ketetapan. Jadi kalau misalnya aku nggak terima untuk apa kondisi seperti ini, nah kita harus balik lagi. Kita harus mengimani bahwa segala sesuatu itu merupakan ketetapan dan keputusan Allah. Kalau kita beriman, kita mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Mas Ade tahu? Apa Mas Ade? Jabatan. Hari kiamat itu hari di mana segala amalan itu tidak memiliki nilai pahala lagi. Ketika berbuat sudah tidak memiliki amalan. Hari kiamat itu ada dua, Mas. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu contohnya kecelakaan, meninggal dunia. Jadi kalau misalnya ada kayak dulu ada bencana tsunami di Palu, meninggal 1.000 orang, itu bagi mereka itu kiamat besar, bagi Allah itu kiamat kecil. Bagi manusia itu seolah-olah semuanya sudah hancur, padahal bagi Allah itu kiamat kecil. Kiamat kecil itu artinya hanya berlaku pada manusia sekeliling itu aja. Mati kakek kita, mbah kita, buyut kita sudah wafat, seto, itu kiamat kecil. Bagi kita tidak, karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Bagi yang mengalami atau yang mendapatkan mendapatkan kejadian itu merupakan kiamat. Kalau orang sudah meninggal itu kiamat, karena dia tidak bisa hidup kembali kecuali dengan izin Allah. Itu. Jadi sudah tidak bisa berbuat amal solih lagi kalau sudah mendapatkan kiamat kecil, contohnya mati. Ada kiamat besar, kiamat apa? Ya, kiamat besar atau kiamat kubro. Nah itu hari di mana semua manusia mengalami kematian. Jadi tidak ada kehidupan. Baik di negara kita, negara sebelah, negara lain, semuanya tidak ada. Hancur semua. Bukan hanya dunia saja, alam semesta ini hancur. Ketika Mas Ade melihat ke atas, ada namanya langit, ada yang namanya bulan, ada yang namanya bintang, ada yang namanya matahari. Besok akan lenyap. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Semua akan mengalami kejadian kiamat kubro. Semua akan mengalami kiamat sugro atau kiamat kecil. Tapi untuk kiamat kubro atau kiamat besar hanya orang-orang yang tidak beriman nanti yang hanya menyaksikan. Jadi kita berlindung kepada Allah untuk diselamatkan, untuk tidak menyaksikan itu. Karena yang menyaksikan itu hanyalah manusia yang tidak beriman. Seperti itu. Setelah itu ada yang namanya ini tadi rukun iman ya. Ini tadi rukun iman. Iya. Terus yang sekarang rukun Islam. Yaitu segala sesuatu
sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Contohnya, urutannya itu ada, Mas. Rukun Islam itu. Yang pertama syahadat. Syahadat itu apa? Mengucapkan 2 kalimat ikrar. Ikrar yang pertama, ikrar menyatakan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Yang kedua, menyatakan bahwa Muhammad itu merupakan utusan Allah. Oke, definisi syahadat seperti itu. Setelah itu, setelah melakukan syahadat, orang tersebut sudah menjadi seorang muslim atau beragama Islam. Setelah beragama Islam, apa yang dilakukan? Dia harus sholat. Sholat itu bagaimana? Sholat itu harus mencontoh Rasulullah beserta sahabatnya dan tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Jadi sholat itu tidak boleh semau gue. Ya. Gue mau sholat dengan gaya freestyle. Nggak boleh. Jadi harus pakai caranya Rasulullah. Maka kita wajib untuk belajar agama. Setelah sholat apa? Zakat. Zakat itu ada zakat mal, zakat fitrah, terus puasa. Puasa itu sebagaimana kita puasa Ramadan itu yang wajib bagi kita itu, Mas. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Puasa Muharram itu juga wajib bagi kita sebenarnya. Bukan, sorry. Puasa Muharram itu sunnah bagi kita. Terus yang kelima, haji. Haji bagi yang mampu. Karena haji itu membutuhkan biaya besar dan fisik yang mumpuni, maka haji itu hanya diuntukkan yang mampu. Loh, tadi katanya wajib. Berarti semuanya harus berhaji, no? Ya memang, tapi dengan catatan khusus. Kalau mampu, fisiknya mampu, keuangannya mampu, nggak apa-apa, harus wajib hukumnya. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu dan fisiknya tidak mumpuni untuk berangkat haji, maka dia diberikan uzur atau diperbolehkan untuk tidak melaksanakan haji. Tapi sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk berhaji dengan kondisi apapun. Misalnya Mas Adib besok dikasih rezeki sama Allah itu dapat uang 1 miliar misalnya, amin. Nah, itu Mas Ade terus berhaji satu keluarga berangkat haji. Terus bagaimana Pak saya di sana? Ya insya Allah kalau Mas Ade di sana nanti sudah bisa lari. Ya kan sudah berobat ya toh. Nanti Mas Ade di sana bisa lari. Kan di sana ada ritual yang namanya tawaf dan sa'i. Ada di sana misalnya loh, fisiknya nggak apa-apa kok pakai kursi roda, ya karena memang sudah tua atau mungkin pada waktu di sana terluka terus akhirnya nggak bisa jalan, maka dia diperbolehkan menggunakan kursi roda seperti itu. Sesungguhnya agama Islam itu mempermudah pemeluknya. Kita tidak disyariatkan untuk mempersulit ibadah kita. Contohnya, kalau misalnya dengan contoh dari Rasulullah hanya misalnya ya wudhu itu niat
Niat itu tidak disebutkan doanya, ya langsung aja saya berniat berwudu, itu aja sudah dianggap sebagai niat berwudu. Tapi ada sebagian yang harus dilafalkan niatnya, seperti nawaitu wudu ali rafangil hadasil asghari fardholillahi ta'ala, seperti itu. Ada yang harus pakai niat, ada yang meyakini hanya seperti Mas Ade, saya mau ke kamar mandi itu kan nggak perlu niat ke kamar mandi. Saya mau makan kan nggak perlu niat makan. Nawa itu makan kan nggak gitu. Ya pengen makan aja, nanti terus nyari ke dapur untuk makan. Seperti itu. Nah ini terkait teknis dalam melakukan amalan, itu tergantung kepercayaannya masing-masing. Tujuan kita beragama adalah untuk beribadah sesuai dengan contohnya dan kepercayaannya masing-masing. Itu Mas Ade. Ini Pak Nunus kasih awal untuk kalian, terutama Mas Ade, paham tentang rukun iman dan rukun Islam. Apakah Mas Ade tadi mencatat? Mencatat Mas Ade? Tugasnya Mas Ade nanti silahkan, ini Mas Ade minta tolong dicatat ya. Silakan dicatat. Tugasnya Mas Ade adalah ini. Bentar. Ini masih sulit. Tugasnya Mas Ade adalah mencari cara sholat dan jenis sholat. Jadi cara sholat itu bagaimana? Yang pertama harus wudhu. Harus bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Salah satunya seperti itu. Hadas kecil itu apa? Hadas kecil itu contohnya air kencing, terus kotoran yang keluar dari kubul atau tinja, seperti itu. Terus terkena pipis apa namanya, adik, seperti itu. Itu adalah apa, najis. Kalau hadas besar itu contohnya apa? Ketika Mas Ade, karena sudah balik ya, Mas Ade mimpi basah itu. Mimpi basah itu maksudnya mimpi bertemu dengan seorang cewek. Terus ketika bangun seperti ngompol, tapi kok nggak bau pesing. Nah itu namanya hadas besar. Yang keluar itu adalah air mani. Nah itu Mas Ade harus mandi wajib. Mandi wajib itu teknisnya nanti Pak Nus ajari. Jadi harus mandi wajib. Jadi apa, dibasahi semua. Sebelum dibasahi wudhu dulu, terus wudhu dibersihkan kemaluannya dan wajahnya, cuci muka biasa, terus wudhu. Setelah wudhu apa, baru mandi. Udah gitu aja, itu sudah mandi wajib. Setelah mandi wajib, wudhu. Nah, wudhu baru sholat. Pak Nunus menyampaikan sebentar saja terkait hal tersebut. Nanti silahkan dicari, dituliskan di buku ya. Nanti dikirimkan untuk tugas hari ini, per hari ini ya. Kan tugasnya tadi Pak Nus hanya membaca huruf hijaiyah. Ternyata Mas Ade belum bisa membaca huruf hijaiyah, maka tugasnya diganti dengan ini aja. Berarti tugasnya mencari cara sholat nih kemauan. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Mas Ade? Betul. Saya kira sudah cukup ya Mas Ade ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Nujub sekian, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nus akhir ya. Nggih.